Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas video TIK yang kedua. Kemarin kan Bapak Guru kirimkan yang pertama. Sekarang kita akan bahas video yang kedua untuk membantu tugas TIK kalian di minggu ini. Oke, di sini ada teks yang sudah sebagian Pak Guru ganti. Pak Guru ubah ke posisi awal dulu. Nah, sudah. Di sini ada sedikit teks yang Pak Guru gunakan untuk membantu menerangkan kegunaan-kegunaan ini. Font size, bold, menu italic, underline, strike through, grow font, shrink font, align text left, center, align text right, justify. Jadi itu yang sering biasa digunakan kalian ketika kelas 4, 5, dan 6 ketika pelajaran TIK di lab. Kalian sering menemukan ini di menu-menu Microsoft Word. Jadi perlu kalian ketahui, Microsoft Word sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis. Sebenarnya aplikasi menulis itu banyak sekali di dunia. Tapi karena kebanyakan orang Indonesia memakai Microsoft Word, maka kita sering mengenalnya di laptop, komputer itu Microsoft Word. Kalau di HP itu kalau kalian pernah melihat WPS itu sama kegunaannya. WPS itu kepanjangannya Word presentasi dan S-nya itu spread kalau nggak salah. Itu sama juga. Word digunakan tulis, presentasi untuk presentasi, dan spread itu untuk seperti Excel menghitung. Oke, kita kembali ke Microsoft Word ini. Pembahasan pertama, kegunaan font. Font itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi di menu-menu ini bahasa Inggris. Ini Word 2010 ini. Jadi masih menggunakan bahasa Inggris. Kemungkinan di yang terbaru 2019 atau 2000 berapa mungkin dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang Pak Guru gunakan masih menggunakan bahasa Inggris. Oke, pertama menu font. Menu font ini ada di sini. Ada tulisannya, ada keterangan di situ. Font ini adalah jenis hurufnya. Jadi contoh Pak Guru blok yang sini, Pak Guru blok yang bagian biru ini. Kemudian Pak Guru pilih font kesukaan Pak Guru misal. Ini Pak Guru pilih font itu jenis huruf sangat banyak. Sampai bawah tuh puluhan, sangat banyak. Pak Guru akan pilih salah satu. Yang ini mungkin. Nah, dia berubah bentuknya, bentuk hurufnya. Pak Guru akan rubah lagi yang lain. Misal Arial Black. Nah, karena di sini Arial Black tulisannya itu tebal, pasti hurufnya juga akan tebal. Nah, nih, tebal. Dia berubah. Oke. Kemudian yang kedua, font size. Nah, atau size kan itu ukuran. Ukuran font berarti ukuran jenis hurufnya. Dari bahasa Inggris itu tadi kan yang Pak Guru bilang. Font size itu ada di sini. Kita blok lagi. Nih. Ketika kita arahkan kursor ke huruf itu, ke menunya itu akan ada tulisannya itu. Font size. Itu ukuran jenis hurufnya. Kita klik, dia ada pilihannya kan. Ada beberapa tuh. Ketika kita ubah, dia menyesuaikan. Kalau kita ukuran semakin besar, hurufnya juga akan semakin besar. Nah, ya gitu ya. Berarti fungsi font size untuk mengubah ukuran tulisannya itu. Oke, ketiga, menu bold. Bold itu menebalkan, artinya menebalkan. Jadi, berhubung ini udah tebal, Pak Guru akan pilih yang di bagian atas ini. Kita klik, kalian langsung perhatikan di tulisannya itu ketika Pak Guru klik, nah dia akan berubah menjadi lebih tebal. Karena fungsi bold ini sendiri memang untuk menebalkan huruf. Kemudian yang keempat, menu italic.
italic itu untuk merubah huruf ke posisi miring. Contoh, ini lagi yang bagian atas Pak Guru klik. Nah, dia akan sedikit miring ke kanan. Jadi ketika kita klik italic, dia akan miring ke kanan sedikit. Terus kelima, itu underline atau bahasa Indonesia garis bawah. Itu sangat terlihat di sini di huruf U disingkat underline, kepanjangannya U underline, itu ada garis bawah. Berarti otomatis kita mengetahui bahwa underline itu memberikan garis bawah pada sebuah tulisan. Oke, itu. Terus yang keenam, strike through. Itu strike garis di huruf, kalau nggak salah Pak Guru. Di garis huruf. Jadi kita contoh lagi nih, huruf nanti diberikan garis dengan simbol ABC dicoret. Nah, tuh lihat kan? Ada garis coretan di situ. Berikutnya grow font. Grow itu tumbuh, font itu jenis huruf. Jadi grow itu bertumbuh atau ditumbuhkan. Kita blok yang mana ini aja nih, tengah nih. Kita klik grow font, tumbuhkan jenis hurufnya. Tuh, dia bertambah besar. Jadi itu fungsinya grow font, membesarkan tulisan. Nah, lawannya grow font, shrink font. Nih nomor 8, shrink font. Lawannya. Karena lawannya pasti kalau ini tadi memperbesar, sekarang pasti memperkecil. Kita klik lagi. Tuh, memperkecil kan? Nah, fungsinya berarti shrink memperkecilkan atau memperkecil huruf. Terus ke-9, align text left. Sudah jelas align itu alinea, teks itu tulisan, left itu kiri. Berarti alinea itu rata dengan kiri, posisi di kiri, rata di kiri. Contoh nih ya. Nih. Nah, ini kebetulan rata kanan, rata kiri. Nih, justify yang bagian nomor 12 itu. Pak Guru akan klik yang align text left, rata di kiri. Kita lihat, tengok. Nah, tuh, dia berubah. Ratanya berubah. Di sini jadi dia nggak rata. Ratanya di bagian kiri aja. Kalau kita rubah ke center, nomor 10 itu center di tengah. Nah, dia berubah ratanya di tengah. Kalau kita rubah ke align text right, berarti dia otomatis ratanya di kanan. Kita klik rubah. Nah, rata di kanan. Di kanan rata, di kiri dia nggak rata. Kalau yang terakhir, nomor 12, justify. Itu dia jelas rata kanan, rata kiri. Karena digambar rata kanan, rata kiri nih. Yang paling akhir. Oke, tuh. Rata kanan, rata kiri. Jadi itu keseluruhan fungsi untuk video yang kedua ini. Untuk membantu kalian mengerjakan tugas TIK di minggu ini. Nah, jika kalian masih ada yang belum paham mengenai tugas ini, kalian bisa tanyakan kepada Pak Guru atau Bu Guru lewat grup atau WA pribadi. Mungkin sekian video dari Pak Guru. Atas kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.